Kemarin selepas kita daurah, ada yang bertanya tentang bagaimana kita menjawab mereka orang orientalis mengatakan Rasul itu punya nafsu besar. Istri 11 yang sudah beliau gauli, 2 belum pernah dicampuri. Ada 13 istri baginda Rasul. Ketika Rasul muda umur 25 tahun itu menikah dengan Khadijah, umur 40 tahun itu bertahan dengan Khadijah sampai 26 tahun. 41 tahun umur baginda Rasul baru wafat Khadijah, beliau tidak pernah poligami. Kalau nafsunya besar, saat muda itulah beliau akan meraih semua kenikmatan untuk nafsunya. Tapi itu tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Maka saya sedikit ingin melihat istri-istri baginda Rasul. Apa motif baginda Rasul memiliki 11 orang istri yang pernah beliau gauli dan 2 yang tidak pernah beliau campuri. Kita lihat Khadijah 40 berbanding 25 tahun hingga 26 tahun bertahan dengan baginda Rasul, tidak pernah beliau poligami. Saudah binti Zuma'ah itu umurnya ketika dinikahi oleh baginda Rasul 66 tahun. Umur baginda Rasul 51 tahun. Maka saya sering mengatakan, ibu-ibu kalau suami anda selalu bercerita tentang Aisyah, ingatin dulu tentang Saudah. Jangan tiba-tiba Aisyah. Maunya yang lebih muda dari istri pertama. Nikah ketiga harus lebih muda dari istri kedua. Nikah keempat harus lebih muda dari istri ketiga. Ingatin dulu, sebelum Aisyah ada yang bernama Saudah, umur 66 tahun. Apa yang anda harapkan dari syahwat kalau wanita anda itu umurnya 66 tahun? 66 tahun. Rasul menikahi Saudah hanya sebatas untuk menjaga agama Saudah. Umur sudah tua, tidak mungkin ada orang lain yang akan menikahinya. Suaminya sudah wafat dalam kondisi muslim, harus diselamatkan. Kalau tidak, kaumnya akan mengiringnya kembali kepada kekufuran. Baginda Rasul menyelamatkan Saudah. Di mana motif syahwat? Aisyah dinikahkan oleh baginda Rasul, beliau dipinang umur 9 tahun, beliau mencampurinya umur 11 tahun. Ketika itu umur Rasul sudah tua, 53 tahun. Tidak ada yang dilakukan oleh baginda Rasul kecuali menguatkan persahabatan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rupanya dengan kejadian itu ada hikmah besar nantinya. Aisyah ini akan jadi perawi terbanyak dari kalangan wanita terhadap hadis-hadis baginda Rasul. Kita bayangkan kalau istri baginda Rasul semuanya 60 tahun, siapa yang menghafal hadis? Ada Aisyah. Tidak pernah dinikahi seorang wanita pun dalam kondisi perawan melainkan Aisyah. Maka Aisyah mengatakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, kalau engkau punya kambing, engkau akan mengembalakan kambingmu di satu padang rumput. Satu padang rumput yang pertama itu tidak pernah terjamah dan tidak pernah tersentuh. Padang rumput yang kedua itu sudah pernah dijamah dan sudah pernah disentuh. Kemana engkau gembalakan kambingmu?" Rasul mengatakan, padang rumput yang pertama. Aisyah maksudnya, yang pertama istri ini masih perawan, belum pernah disentuh. Yang lain cuma janda-janda. Apa yang paling engkau minati? Rasul mengatakan, padang rumput yang pertama. Aisyah tidak pernah cemburu lebih besar melebihi kecemburuannya kepada Khadijah. Padahal beliau tidak pernah dimadu dengan Khadijah. Tidak pernah dimadu dengan Khadijah. Saking seringnya baginda Rasul menyebutkan Khadijah. Sedikit beliau sembelih, ambil sembelihan, ambil dagingnya, bawa ke rumah kawan-kawannya Khadijah. Bagi ke rumah kawan-kawannya Khadijah. Aisyah cemburu. Ajuz, wanita tua itu masih engkau ingat? Sudah lama mati, engkau masih ingat wanita tua itu? Kecemburuan. Rasul mengatakan, dari wanita tua itu dia mengimani ketika orang mengkafiriku. Dia memberikan hartanya ketika orang melarangku. Dia memberikan kasih sayangnya ketika orang membenciku. Semua anak-anakku itu datang darinya. Allah sudah mengganti untuk anda yang lebih baik, maksudnya dirinya dan lain-lainnya. Rasul mengatakan tidak ada yang lebih baik darinya. Maka para ulama kita berselisih siapa yang paling baik dari ummahatul mukminin. Dua pandangan, Khadijah atau Aisyah. Kalau versi saya kita kumpulkan dua-duanya. Yang terbaik itu terbaik pada masanya. Di masa pertama terbaik untuk Rasul Khadijah. Di masa selanjutnya terbaik untuk Rasul itu Aisyah. Nggak perlu kita perdebatkan. Jadi
Ini mana yang terbaik? Khadijah, Aisyah. Dalilnya apa? Oh, ini dari Quran, dari hadis. Terbaik di masanya Khadijah, terbaik di masa selanjutnya Aisyah. Maka Allah menghendaki demikian. Ini isi-isi baginda Rasul. Kita lihat selanjutnya Rasul menikahi dengan Hafsah, seorang janda. Umar mendatangi Utsman ketika putrinya baginda Rasul sudah wafat, istrinya Utsman. Maukah engkau menikah dengan anakku? Utsman diam. Beliau menawarkan kepada Abu Bakar, beliau diam. Kalau kita punya putri, cari laki-laki yang saleh, Pak. Jangan tunggu si putri yang cari, kita yang cari. Mau tidak engkau menikah dengan anakku? Utsman menawarkan Abu Bakar diam. Rupanya tiba-tiba baginda Rasul lebih baik dari mereka berdua datang meminang Hafsah. Abu Bakar mengatakan, engkau marah kepadaku ketika aku diam dan tidak menerima pindangan anakmu, karena aku tahu Rasulullah akan meminangnya. Rasul akan meminangnya. Tujuannya untuk membuat persahabatan. Ini penting sekali dalam perjalanan dakwah baginda Rasul. Abu Bakar, Umar. Tidak ada yang lebih mengikat persahabatan melebihi daripada as-sihr, besanan. Ini dilakukan oleh baginda Rasul. Beliau menikahi Ummu Habibah, seorang janda yang punya suami Abdullah ibn Jahsy, ikut hijrah ke Habasyah. Tiba-tiba sampai ke Habasyah. Abdullah ibn Jahsy ini satu dari 3 orang di masa jahiliyah, tapi agamanya agama masih murni dan agamanya masih bersih. Abdullah ibn Jahsy agama Nasrani, masih tulen, masih murni. Waraqah ibn Naufal agama Nasrani, masih tulen, masih murni. Amr ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail agama Nabi Ismail, masih murni. 3 orang ini orang jahiliyah menyembah berhala, mereka tidak sedikit pun menyembah berhala. Cuma masalahnya Abdullah ibn Jahsy ikut beriman kepada Rasul, hijrah ke Habasyah. Sampai ke Habasyah bertemu kembali dengan agama Nasrani, kembali keluar Islam, masuk Nasrani. Anda bayangkan seorang janda, ini bapaknya itu Abu Sufyan, pemuka Quraisy yang masih kafir. Dia janda di negeri seberang. Suaminya sudah keluar dari agama Islam. Kalau bukan Rasul menikahinya, kemungkinan terbesar dia akan kembali ke kampung halamannya, akan kembali kepada kekufurannya. Rasul menikahinya, dan ini wanita Rasul yang paling banyak maharnya, karena bukan Rasul yang membayarnya, tapi An-Najasyi. 400 dinar dibayar tunai oleh Najasyi untuk pernikahan Hafsah, pernikahan Ummu Habibah dengan Rasulullah. Kita lihat efeknya ke depan ini sangat besar. Rupanya ini anak Abu Sufyan. Abu Sufyan ke depan akan membanggakan dirinya. Anakku termasuk istri baginda Rasul. Akhirnya memuatkan beliau untuk masuk Islam. Ini semua motif-motif baginda Rasul. Ada Zainab bintu Khuza'ah, umur 60 tahun. Baginda Rasul masih berumur 56 tahun. Motifnya juga untuk menjaga agamanya, karena suaminya wafat ketika perang Uhud. Rasul menjaga agamanya. Punya Zainab binti Jahsy, seorang janda, dan ini istri dari anak angkatnya baginda Rasul, Zaid ibn Harithah. Dulu ada hukum anak angkat mewarisi sama seperti anak sendiri. Datang Islam membatalkan, tidak ada istilah anak angkat yang mewarisi seperti anak sendiri. Maka Rasul diperintahkan untuk menikahi Zainab binti Jahsy setelah ditalak, diceraikan oleh Zaid ibn Harithah. Tujuannya apa? Supaya hukum tabani anak angkat ini hilang, bukan seperti konsep jahiliyah. Ini motif baginda Rasul. Ada Ummu Salamah, janda, tidak terlalu tua ketika dinikahi oleh baginda Rasul, istrinya Abu Salamah, tapi beliau janda yang banyak anak. Kabilahnya Makhzumiyah, artinya satu kabilah dengan Abu Jahal. Beliau sekarang di Madinah, siapa yang menjaganya? Siapa menafkahi anaknya? Kalau tidak ada yang menjaga dan menafkahi anaknya, beliau akan kembali ke Mekah kepada kabilahnya Makhzumiyah. Kabilah yang sangat kufur, sangat membenci baginda Rasul ketika itu. Maka Rasul menikahinya, janda banyak anak. Ini Ummu Salamah. Wafat Abu Salamah. Abu Salamah orang ikut hijrah ke Habasyah, ikut hijrah ke Madinah. Rasul mengajarkan, Allahumma abdilni khairan minha, ya Allah, yang sudah engkau ambil maka ganti aku dengan lebih baik. Ummu Salamah berpikir, siapa lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Siapa yang lebih baik? Ikut hijrah 2 kali. Tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang.
Jadi kalau suami wafat, ibu-ibu di rumah boleh baca doa itu. Ya Allah, ganti dengan lebih baik. Insya Allah kalau anda yakin ikhlas dapat lebih baik. Tapi jangan suaminya masih hidup. Ya Allah, ganti dengan lebih baik. Itu nggak jadi baik ya. Ya, kita lihat ada Sofia, janda Yahudi, anak pemuka Yahudi, dipenggal kepalanya oleh baginda Rasul. Anda bisa membayangkan, pemimpinnya sudah Anda penggal, kaumnya pasti akan sangat membenci. Baginda Rasul membuat pendekatan lain, menikahi tawanan yang merupakan anak pemimpin tersebut. Yahudi dari kaumnya akhirnya banyaknya masuk Islam. Ini motif baginda Rasul. Ada Maimunah, juga seorang janda yang datang kepada baginda Rasul menghadiahkan dirinya. Hadiah tidak bisa ditolak. Datang menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Wa imra'atun, yang datang wahabat nafsaha lin nabi, memberikan dirinya untuk baginda Rasul. In arada nabi an yastankiha, kalau Rasul ingin menikahinya maka Allah izinkan. Ini Maimunah. Juwairiyah binti Haris itu ketika perang Bani Mustalik, terjadi perang yang berpecah belah. Bapaknya Haris itu pemuka kabilah kaumnya, ditawan oleh baginda Rasul. Kaum Bani Mustalik itu lebih daripada 400 orang. Para sahabat mengambil tawanan, budak, wanita, anak-anak semua diambil. Rupanya datang Haris ingin menebus Juwairiyah putrinya. Beliau menebus dengan banyak puluhan ekor unta. Rupanya ada 2 unta yang paling beliau gemari dan senangi. 2 unta itu beliau simpan di belakang kebun. Beliau datang kepada baginda Rasul dengan unta lainnya. Rasulullah, ini tebusan untuk anakku, putriku Juwairiyah. Rasul mengatakan, bagaimana dengan 2 ekor unta lagi? Harus terkejut, ini 2 ekor unta lagi sudah saya simpan. Tiba-tiba Rasul mengatakan, bagaimana dengan 2 ekor unta lagi? Beliau langsung mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Rasul memerdekakan Juwairiyah dan 4 tebusan, dan beliau menikahinya. Para sahabat yang punya 400 tawanan Bani Mustalik mengatakan, bagaimana kita menawan pesanan baginda Rasul? Ini pesan baginda Rasul semua, bagaimana Anda menawannya? Akhirnya mereka semuanya memerdekakan, melepaskannya, dan mereka masuk Islam. Itu motif baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa beliau menikah. Punya 11 istri seumur hidupnya. Wafat sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Wafat Ummul Masakin Zainab binti Khuzaimah, itu wafat sebelum wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Khuzaimah ini yang kita kenal dengan Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Istilah dulu ada, sekarang nggak pernah ada. Ada bapak orang miskin, nggak ada. Yang ada nama kampus Abu Yatama. Ibu orang miskin ada, nggak ada. Ini ibu orang miskin. Dia paling gemar ini Khuzaimah, Zainab ini selalu memberikan sedekah infak untuk orang miskin yang butuh, selalu beliau hadir di depan. Wafat suaminya di perang Uhud, siapa yang menafkahinya, siapa yang akan membantu orang miskin? Maka baginda Rasul hadir menikahinya. Menikahi janda untuk membantu orang-orang miskin, menguatkan dia kembali membantu orang miskin. Jangan tiba-tiba suaminya wafat dia akan mengatakan, saya tidak punya lagi nafkah untuk saya berikan untuk orang miskin. Rasul membantunya. Ini motif baginda Rasul. Dari mana Anda mengatakan seperti dikatakan oleh orientalis Barat? Rasul itu punya syahwat yang luar biasa. Rasul itu laki-laki yang hiper. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diberikan 2 kekuatan kalian. Tapi kekuatan itu bukan bermaksud kekuatan syahwatiyah. Ini Rasulullah.